Perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Jumpa lagi pada kajian 5 menitan atau kurang lebihnya, yang pada kesempatan ini kita akan membahas pada momen yang tepat sekali saat sekarang ini, yang insya Allah nanti maghrib kita sudah akan masuk 1 Muharram 1442 Hijriah, tahun baru Islam. Penting sekali kita untuk muhasabah, evaluasi diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam, ataupun kekhilafan, kekeliruan seorang hamba manusia yang memang punya dosa. Bagus sekali kita bermuhasabah dan bertobat kepada Allah serta memanjatkan doa-doa. Terutama sekali doa di awal tahun ini, ya, yang memang kami dapati ada hadisnya. Para sahabat mempelajari doa ini, dan ini hadisnya riwayat daripada Al-Imam Tabrani pada 6241 dalam kitab beliau Mu'jam Awsatnya, dan dinyatakan derajatnya hasan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama bergelar Al-Hafidh, yaitu penghafal hadis minimal 100.000 hadis, yang beliau ulama terkemuka di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah abad ke-9 Hijriyah. Dalam kitabnya Majma' Zawaid, beliau katakan derajat hadis ini isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Bahwa daripada sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata bahwa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'allamuna hadzal du'a, mempelajari doa ini idza dakhalatis sanah, ketika masuk tahun baru Islam, awis syahr, ataupun bulan baru. Jadi ya, pada riwayat Imam Tabrani ini 6241 disebutkan tahun baru Islam. Para sahabat mempelajari membaca doa ini. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanim minar rahman wa jawazim minasyaitan. Ini derajatnya hasan. Jadi para sahabat juga berdoa pada awal tahun baru Islam. Sebaiknya kaum muslimin muslimat ketika berdoa pada tahun baru Islam, ya, nanti habis maghrib doalah pakai doa ini dulu, ya, yang bunyinya tadi, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal islam. Ya Allah, berikanlah tahun baru Islam kepada kami ini dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan Islam. Waridwani minar rahman, dan juga keridhaan dari Allah Ta'ala yang maha penyayang. Wajawazim minasyaitan, dan terhindar daripada godaan syaitan. Setelah itu barulah kita doakan hajat-hajat kita. Terutama negeri kita yang terkena dampak corona sampai hari ini. Pandemi ini kita minta hajat kita. Kita minta setahun ke depan, ya Allah, mudahkan kami istiqomah, anak istri kami, keluarga kami, jauhkan daripada bala, bahaya, musibah, bencana di negeri kami. Satukan para penyelenggara, pemerintah, orang-orang tua kami, ulama kami. Ini sangat bagus, momen yang terbaik. Ya, jadi ini ada sandaran dalilnya, doanya yang tadi kami bawakan. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, hadirin kaum muslimin muslimat, pada 3784, hadisnya pun derajatnya hasan. Nabi juga berdoa seperti itu, mirip-mirip. Tapi kata-katanya kalau ini dari Nabi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam, ya. Kemudian Nabi katakan Rabbi wa rabbukallah, ya. Jadi bedanya cuma kalau yang tadi para sahabat mempelajarinya, tentu mempelajari juga dari Nabi. Bedanya cuma dalam kalimat Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Kalau dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan dan keimanan pada tahun baru Islam ini. Jadi doa ini sabit,
Ya, bagi sesiapa yang menyatakan nggak ada dasarnya doa awal tahun, ya tentu ini terlalu terburu-buru. Sekalipun sebenarnya tidak ada hadisnya seperti ini, seorang berdoa minta kebaikan setahun ke depan dengan momen yang pas pada tahun baru Islam, saya rasa la ba'sa bihi, tidak mengapa. Dan ini nggak usah dipertentangkan lagi, ya. Makanya pesan kami senantiasalah belajar, mengaji dari para ulama, mengaji dengan fan-fan dan bidang ilmu yang cukup, ya, dengan tafsirnya, usul tafsir, hadisnya, usul hadis, fikihnya, usul fikih, dan sebagainya dan sebagainya. Kaum muslimin muslimat dan umat Islam yang berkumpul di masjid, sumpamanya satu orang berdoa, yang lain mendoakan, ini pun masih boleh, ya, masih boleh. Karena tersebut dalam banyak hadis, Nabi berdoa juga diaminkan oleh para sahabat. Nah, ini kita minta. Sumpamanya pun ada yang membawa air lalu ditiupkan, ini pun ada sandarannya juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika seorang pembesar kampung yaitu terkena sengatan kalajengking atau ular, gitu ya, atau catekan ular. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri hanya membacakan surat Fatihah dan ditiupkan, gitu ya. Itu ada dalam Sahih Bukhari dalam Maktabah Syamilahnya 2156. Nah, jadi semuanya nanti ada di masjid-masjid, mereka bawa air juga, ya, sebelumnya baca Al-Fatihah, baca apa, ditiupkan, ini masih boleh. Tabarrukan, ngalap barokah dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, semoga tahun baru Islam 1442 Hijriah membawa keberkahan kepada kita, terutama pandemi yang sedang kita hadapi hari ini. Bahkan ini angkanya makin naik, ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha merubah daripada takdir dan qada, ya, dengan doa-doa kita, dengan kedekatan kita kepada Allah. Lagi dan lagi mari kita bertobat dan kuatkan daripada iman dan amal soleh kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Insya Allah hadis yang tadi akan kami tuliskan di deskripsi dan komentarnya. Dan Allah SWT satukan umat Islam, Allah Ta'ala hindarkan lagi daripada pandemi ini, dan Allah angkat segera pandemi COVID-19 di negeri kita khususnya. Baiknya dari Allah Ta'ala, kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.